warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, guru-guru hebat. Perkenalkan saya atas nama Ika Citra Kusuma Al-Amin SOS. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Antropologi Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya membawakan video praktik pembelajaran saya melalui platform Google Meet dan Google Classroom. Saya menggunakan pendekatan problem-based learning pada kelas 10 Bahasa SMA Negeri 1 Sumberpucung, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa Antropologi PPG dalam jabatan dan kali ini saya membawa surat keterangan beserta UKIM. Video praktik pembelajaran ini adalah serangkaian penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan masukan, kritik, dan saran bagi saya. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Pagi Bu. Ayo, gimana semangatnya? Sehat, semangat, juara. Sehat, juara. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran dari Bu Ica pada pagi hari ini. Terima kasih sudah tepat waktu ya, budayakan disiplin, baik itu ketika masuk Google Meet ataupun ketika pengumpulan tugas-tugas. Nah, saya lihat hari ini sudah tampak sehat semua ya, segar, dirapikan di sekitar tempat duduknya itu. Meskipun pembelajaran kita daring, kita harus tetap bisa membagi waktu ya, antara belajar, antara membantu orang tua di rumah ya, harus pinter manajemen waktunya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas, Giga, silahkan. Baik Bu, berdoa persiapan. Selesai. Ya, terima kasih Giga. Saya coba cek kehadiran sudah mengisi di Google Classroom ya. Saya lihat semua sudah hadir. Ada beberapa yang, ada yang izin ini. Gabriel Mura sepertinya mengantarkan orang tua ke rumah sakit. Ya, baik. Anak-anak hebat, pada pagi hari ini Bu Ica akan membahas tentang ragam teori antropologi.
Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini pembahasan tentang 5 teori besar dalam antropologi. Nah, kompetensi yang ingin saya capai, kalian mampu mengidentifikasi tentang teori-teori antropologi. Lalu yang kedua, saya berharap kalian nanti mampu menganalisa teori-teori antropologi terkait dengan fenomena sosial budaya yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, coba saya review. Pertemuan kita minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Paradigma. Konsep paradigma. Betul, iya. Apa itu paradigma? Sudut pandang. Sudut pandang, cara pandang. Ada asumsi. Minggu lalu kita belajar tentang paradigma antropologi, yaitu cara pandang, asumsi, persepsi seseorang terhadap sesuatu. Jadi paradigma antropologi digunakan peneliti sebagai kerangka acuan berpikir dalam riset penelitiannya. Nah, begitu ya. Baik anak-anak hebat, kita akan melihat PowerPoint Bu Ica hari ini. Saya akan share screen. Di situ ada gambar dan video. Kamu silahkan mengamati dan mengidentifikasi video yang akan Bu Ica tayangkan. Siap ya? Semangat ya hari ini. Sudah muncul di layar PowerPoint Bu Ica hari ini. Tentang apa? Sudah. Ya. Teori antropologi. Betul sekali. Hari ini kita akan membahas teori-teori antropologi. Nah, kita lihat di slide ada apa ya? Wayang. Wayangan. Siapa saja Punokawan ini? Terus, ya, Gareng. Nah, keempat tokoh dalam pewayangan ini dikenal dengan nama Punokawan. Mereka sangat solid ya, sangat memegang teguh kerjasama. Jadi kamu harus meniru bagaimana kerjasama mereka, bagaimana solidaritas. Ya meskipun mereka sedikit cekcok gitu, tapi mereka tetap kompak dan sama-sama menjalankan visi dan misi kebaikan dalam kehidupan. Ya, kita ke slide berikutnya. Nah, ada apa di slide berikutnya? Ayo, yang sudah belajar LKPD Bu Ica tadi. Tokoh-tokoh teori antropologi. Ya, siapa saja? Yang ada jenggot Darwin, terus pakai kacamata itu Wow. Kalau ciri fisiknya yang mana ini ya? Jenggot. Yang itu harus Darwin. Yang berjenggot, betul, jenggotnya panjang. Sama ini Bronislaw Malinowski. Dan yang kebule-bulean ini adalah Clifford. Teori Clifford itu tentang apa? Antropologi simbolik, betul, atau antropologi interpretatif. Baiklah anak-anak hebat, kita akan melihat tayangan video. Jadi video Bu Ica ini akan kamu lihat dan kamu amati, silakan. Bisa diputar, dilihat ya. Tonight, over 14,000 now dead in the U.S. from coronavirus. Italy has reported the highest one-day death toll for coronavirus than any other country. The coronavirus pandemic will cause the worst global economic. Another 78 people tested positive for the virus but don't have any symptoms. The coronavirus is not just making people sick, it's also making people stupid. Warga menolak adanya pemakaman jenazah diduga corona di pemakaman Panara, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, kita akan membahas masalah pandemi virus corona dalam kerangka analisis teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.
Setiap bidang keilmuan punya peranannya masing-masing dalam menghadapi pandemi virus corona ini, baik itu natural science maupun social science. Natural science berperan besar dalam wilayah teknis pengobatan individu secara biologis. Sementara itu social science berperan besar pada ranah rekayasa sosial dan penguatan imunitas sistem sosial masyarakat. Mewabahnya pandemi corona ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup manusia secara biologis, namun berdampak besar pula pada kehidupan manusia secara sosiologis. Walaupun virus ini tidak semematikan virus lainnya, akan tetapi penularannya yang masif telah menjadi masalah global, serta menimbulkan ketakutan massal dan kelumpuhan perekonomian berbagai negara. Sebagaimana biologi yang mempelajari anatomi tubuh manusia, teori struktural fungsional dalam sosiologi pun mempelajari anatomi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dianalogikan seperti struktur tubuh manusia. Di dalamnya terdapat berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing dari bagian tubuh tersebut memiliki fungsi yang khas. Apabila satu bagian tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Begitu pula dengan masyarakat. Apabila satu subsistem tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Talcott Parsons sebenarnya merupakan sebuah alternatif agar suatu masyarakat bisa bertahan dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi pandemi corona ini. Menurut Talcott Parsons, ada 4 persyaratan fungsional yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dengan sistem sosialnya bisa tetap survive atau bertahan, yaitu 1. Fungsi adaptasi. Suatu masyarakat ibaratkan makhluk hidup. Agar ia tetap bertahan, maka ia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi eksternalnya. Dalam kasus pandemi virus corona ini, masyarakat kita harus segera menyesuaikan diri, mengubah pola-pola sosial yang beresiko meningkatkan penyebaran virus tersebut, dan mengubah sikap-sikap irasional yang justru akan menimbulkan disfungsi dan disorganisasi sosial. Untuk mempercepat proses adaptasi ini, maka intervensi atau rekayasa sosial harus dilakukan. Stakeholder terkait harus memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang baik akan mengubah ketakutan massal menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif yang dimaksud adalah sikap moral bersama dalam menghadapi pandemi ini. Ketakutan massal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bisa dimanfaatkan apabila ketakutan massal tersebut bisa diekstraksi menjadi sebuah energi sosial. Pada dasarnya, perasaan takut merupakan mekanisme pertahanan hidup setiap individu. Rasa takut ini akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan agar ia bisa terhindar dari bahaya. Kita bisa lihat, di negara-negara yang sadar akan bahaya virus corona, mereka lebih cepat bertindak dan berhasil meminimalisir penyebarannya. Ya, begitu. Jadi itu tadi adalah video tentang apa? Strategi masyarakat melawan pandemi. Jadi, what do you think about video? Nah, ini silahkan berpendapat. Menurut kamu apa yang bisa kamu gali dari video tadi? Boleh silahkan berpendapat. Puspita mungkin yang mau berpendapat duluan? Shirley, silakan. Ini setelah adanya pandemi corona ini itu masyarakat itu harus lebih beradaptasi dengan lingkungan sosial dan masyarakat gitu. Ya, jadi harus punya strategi adaptasi ya, karena pandemi ini adalah pandemi global, jadi tidak hanya masyarakat Indonesia yang mengalami, tapi seluruh dunia. Ya, betul. Jadi Yunita menganggap bahwa kita harus punya cara yang jitu untuk tetap bertahan gitu. Silakan yang lain. Ya, silakan Serdi. Ya, di sini Giga. Itu kayak memberikan pengarahan kepada kita bahwa semua manusia itu, semua orang itu harus memiliki satu tujuan tanpa masyarakat maupun itu semua orang itu sama dan harus memiliki satu tujuan untuk melawan pandemi. Ya, jadi menurut Seri harus bekerja sama ya Ser ya, melawan pandemi. Karena semua orang punya tujuan untuk keluar dari pandemi, gitu ya Ser ya. Baik, Giga silahkan.
Menurut saya ya Bu, itu videonya ada kaitannya dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski. Jadi setiap semua struktur dalam masyarakat itu saling berkaitan. Jika ada satu bagian struktur masyarakat yang berubah, pasti mempengaruhi bagian struktur yang lainnya. Menurut saya sih gitu Bu. Oke, jadi Giga melihat dari sudut pandang teori. Jadi ini termasuk bagian dari teori struktural fungsional menurut Giga, karena ibarat masyarakat itu tubuh kita begitu ya. Jadi dalam masyarakat ketika ada wabah, bagaimana dengan bidang-bidang yang ada di masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, harus bekerja sama ya biar bisa keluar. Nah, betul sekali. Ada yang lain, silakan. Saya Bu. Boleh, Sasa. Jadi di video itu kita udah jelas banget ya bahwa pandemi ini membawa dampak yang besar, khususnya bagi kita yang pelajar, dan itu menimbulkan perubahan sistem belajar. Dan itu juga sepertinya berkaitan dengan teori evolusi. Gitu. Jadi ada perubahan dari yang awalnya kita tatap muka dan jam pelajaran sekolah sampai sore, sekarang hanya melalui virtual dan jam pelajaran juga diperpendek. Itu sih Bu. Terima kasih. Jadi betul, tadi Sasa melihat ini ada perubahan. Kalau teorinya mungkin lebih ke revolusi ya, ini perubahan cepat. Kalau evolusi kan perubahannya lambat. Jadi adanya pandemi ini proses pendidikan menjadi berubah secara cepat. Artinya dari yang pertemuannya tatap muka di kelas ya, kita bisa diskusi secara langsung, sekarang berubah menjadi daring gitu, menjadi pembelajaran jarak jauh, dan kita ketemunya lewat Google Meet atau lewat Zoom seperti itu ya. Jadi ada perubahan. Kalau teorinya lebih ke revolusi ya saya. Kalau evolusi itu kan berubah tetapi butuh waktu yang lama. Nah, ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Dari video ini, jadi kita bisa diskusi kecil di sini. Bagaimana strategi masyarakat melawan pandemi? Sementara kita sebagai pelajar harus tetap belajar, tetap mencari ilmu, menggali ilmu. Walaupun belajarnya mandiri ya, Rek, kamu tetap harus belajar di rumah, membaca. Karena apa? Membaca itu proses dari kita mendapatkan ilmu. Membaca itu membuka jendela informasi dunia. Jadi jangan bosen membaca. Ya, di rumah sambil ada waktu senggang diatur kapan saya bantu orang tua, kapan saya membaca, saya harus tepat waktu mengumpulkan tugas di Google Classroom dan seterusnya. Baik anak-anak, kita menuju ke slide berikutnya. Tampil di layar ya, kelihatan ya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Jadi pada pagi hari ini Bu Ica akan membahas 5 teori besar. 5 teori ini dominan dalam literasi sosial. Yang pertama adalah teori evolusionisme klasik, dikenal dengan istilah teori evolusi. Ya, yang kedua adalah teori difusi. Yang ketiga adalah teori struktural fungsional. Jadi Giga tadi sudah mengungkap ini di awal ketika mengamati video. Teori struktural fungsional yang berarti ibarat tubuh manusia, satu terkait, satu sakit, maka yang lain akan terkena imbasnya. Kemudian teori yang keempat, antropologi simbolik. Tadi di awal juga sudah dibahas ya, kita sebutkan ketika melihat gambar tokohnya oleh Clifford Geertz. Antropologi simbol biasa dikenal dengan antropologi interpretatif. Lalu teori dominan yang kelima, teori strukturalisme. Nah, baik anak-anak, kita akan menuju ke teori yang pertama. Sudah membaca teori evolusi di rumah? Di malam sudah belajar? Sudah. Right. Dari teori evolusi ini, ayo, apa yang bisa kamu ungkapkan? Apa itu teori evolusi? Kita lihat ada seorang tokoh di sini. Baik, Selina raise hand, silakan. Menurut pendapat saya, izin menjawab ya Bu. Menurut pendapat saya, definisi dari teori evolusi adalah
dapat diartikan sebagai perubahan pada makhluk hidup alami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Perkembangan atau perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Di situ ada gambar ya, dari masyarakat primitif menuju masyarakat beradab. Ya, ada tokoh yang bernama siapa? Teori evolusi tokohnya. Charles Darwin. Charles Darwin. Dengan packaging yang jenggotnya panjang kayak Sinterklas itu ya. Ya, ada lagi silakan yang lain pendapatmu tentang teori evolusi. Oh ya, silakan. Teori evolusi yaitu sebuah teori yang membahas perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Iya, betul sekali. Jadi ada perubahan genetik begitu ya menurut Asril. Dari asal-usul manusia. Dari yang paling primitif menjadi yang paling beradab atau modern. Ada lain yang mau menyampaikan? Silakan. Rohima barangkali? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Mengenai teori evolusi kan di situ digambar, diperlihatkan kalau manusia itu dulunya itu kera ya. Itu apakah betul ada penelitian dan teorinya, dan apakah bagaimana gitu menurut pendapat sampean kalau manusia itu benar-benar berasal dari kera gitu? Ya, terima kasih Justina, terima kasih, ini pertanyaannya bagus. Ayo, menurut pendapat kamu, apakah manusia itu secara genetik berasal dari kera, Bu? Benar apa enggak? Ayo bantu saya menjawab dari pertanyaannya Justina. Serina, silakan. Menjawab. Ya. Menurut pendapat saya, nenek moyang manusia itu menurut saya bukan berasal dari kera, Bu, karena jika dikaji dalam ilmu biologi itu manusia dan kera memiliki struktur tubuh yang berbeda, dan jika dikaji dalam ilmu antropologi keduanya memiliki taksonomi yang berbeda, sehingga menurut saya tidak seperti itu. Ya, betul sekali ya. Jadi betul disebutkan oleh Serina bahwa ternyata secara genetik ini menjadi pertentangan hebat ketika teori evolusi ini muncul. Seorang Charles Darwin melakukan penelitian di sekitar Kepulauan Galapagos, begitu ya, di sebelah utara benua Amerika. Dia meneliti bahwa ada mutasi genetik dari dari makhluk atau individu begitu. Nah, teorinya Charles Darwin ini sampai sekarang menjadi perdebatan ya. Jadi disanggah oleh beberapa ahli kemudian yang muncul bahwa sebenarnya memang secara genetik, secara morfologi tubuh manusia berbeda dengan kera. Jadi tidak ya, jadi manusia tidak berasal dari kera karena memang secara biologi berbeda susunannya. Nah, seperti itu. Jadi teori evolusi ini merupakan perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi si Charles Darwin ini mengembangkan dari kombinasi 3 proses. Apa saja? Yang pertama adalah variasi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga adalah seleksi alam. Jadi teori evolusi ini berangkat dari penelitian juga tentang seleksi alam yang dilakukan oleh Charles Darwin. Contoh seperti kita lihat pada bentuk lehernya jerapah. Jerapah itu lehernya panjang apa pendek? Panjang. Kira-kira jerapah lehernya panjang? Ada yang bisa menjawab? Apakah seleksi alam? Jadi zaman dulu itu pohonnya tinggi, sehingga jerapah mencari makannya, kan makanannya tumbuhan di pohon-pohon yang tinggi. Akhirnya karena seleksi alam ya begitu, jadi lehernya menjadi panjang begitu karena meraih tumbuhan yang di atas. Salah satu bentuk teori seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Bahwa dikatakan oleh Charles Darwin, siapa yang kuat dia yang bertahan. Kalau kita hubungkan dengan situasi saat ini, dengan adanya pandemi ini juga kita melakukan seleksi alam. Jadi kita harus
melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Agar apa? Agar kita bisa keluar dari situasi pandemi. Ya, baik. Begitu ya Justina, jelas ya tentang teori evolusi. Bagaimana yang lain? Ya, kita ke teori yang kedua. Apa itu? Teori difusi. Ya, teori difusi. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang teori difusi? Silahkan. Saya, Bu. Boleh, Dinda, silahkan. Jadi menurut saya difusi itu merupakan proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, difusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penetration pasif, di mana proses penyebaran kebudayaan dari satu masyarakat yang masuk ke dalam satu masyarakat lain tanpa ada paksaan. Nah, sementara yang untuk nomor 2 yaitu penetration violence adalah kebalikan dari penetration pacific, di mana proses penyebaran dilakukan secara paksa. Tadi kan bedanya itu. Kalau yang pertama secara tanpa ada paksaan. Nah, sementara yang violence itu ada paksaan. Ya, begitu. Terima kasih Dinda. Jadi menurut Dinda, difusi ini adalah penyebaran budaya, betul sekali. Melalui apa? Melalui teori yang terakhir kita ice breaking. Ayo, coba ikuti Bu Ica. On mikrofon, on kamera semua. Tangan diregangkan ke depan. Ya. Berhitung. 1, 2, 3. Tangan diregangkan ke samping kanan. 1, 2, 3. Ditarik samping kiri. 1, 2, 3. Tarik ke atas biar nggak ngantuk. Ya. Say yes, tarik ke bawah. Yes. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk yang banyak. Sehat, semangat, juara. Mungkin kalau teman-teman kemarin lihat di Instagram, itu di Malang lagi rame, Bu. Jadi ada pedagang nasi goreng itu membuat alat untuk mengaduk nasi goreng. Jadi nggak pakai tangan, sudah ada alatnya gitu. Dan itu kemarin cukup rame di Malang. Itu sih Bu yang merupakan viral ya? Iya, viral. Oh, berarti ada teknologi pedagang nasi goreng membuat robot sederhana begitu ya? Iya Bu, biar nggak capek tangannya untuk ngaduk. Oh, karena saking banyaknya pembeli. Ya, ini salah satu teknologi. Jadi betul sekali ya. Jadi kita banyak menemui teknologi, apalagi sekarang kita selalu berhadapan dengan dunia maya atau internet. Kita berselancar tentang segala sesuatu di internet. Maka kita jangan gaptek, ya. Kita harus up to date, mengupdate apapun tentang terima kasih. Baik anak-anak hebat, terima kasih. Kita pemaparannya di PowerPoint sampai di sini. Kita masuk ke diskusi ya. Silahkan kalian diskusi. Kelas kita bagi menjadi 2 saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan di WA group ya, absen 1 sampai dengan 11 kelompok 1, absen 12 sampai dengan 26 kelompok 2. Ya, kita lanjut ke WA group, silahkan berdiskusi. Baik, sudah selesai.
dikirim balik ke saya ya hasil diskusinya. Baik, yang sudah dikirim kelompok 1. Kelompok 1 diwakili oleh saya, Bu. Oke, siap presentasi ya. Baik, silakan. Kelompok 1. Baik, Bu, terima kasih. Jadi untuk yang identifikasi dan menjodohkan itu, pada gambar pertama terdapat tokoh Bronislaw Malinowski. Beliau ahli dalam teori struktural fungsional. Selanjutnya pada gambar kedua, terdapat tokoh Charles Darwin. Beliau ahli dalam teori evolusi, yaitu perkembangan manusia. Selanjutnya pada gambar ketiga terdapat tokoh Clifford Geertz. Beliau ahli dalam teori antropologi simbolik, yaitu memandang masyarakat sebagai sebuah simbol. Kemudian pada gambar keempat terdapat tokoh Levi Strauss yang berhubungan dengan teori ketiga, yaitu tentang mempelajari suatu bahasa, suatu masyarakat, maka akan dapat mengetahui kebudayaan masyarakat itu. Yang terakhir pada gambar kelima terdapat tokoh Edward Taylor. Beliau ahli dalam teori difusi, yaitu penyebaran budaya lewat difusi kebudayaan dan difusi inovasi. Kemudian untuk yang analisis teori-teori antropologi, yang pertama yaitu teori evolusi, yang kedua teori difusi, dan yang tiga teori struktural fungsional. Nah, contohnya itu seperti pandemi yang sedang kita alami sekarang ini, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Selanjutnya, 4 teori antropologi simbolik, dan yang terakhir teori struktural. Sekian, Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dinda atas presentasinya. Kita kasih aplaus. Dari kelompok 1 mempresentasikan tentang identifikasi dan menjodohkan gambar. Kita coba untuk kelompok 2, jadi nanti tanggapannya jadi satu gitu ya. Kelompok 2 dulu yang presentasi ya. Baik, silakan. Kelompok 2 diwakili oleh saya, Bu. Oke, Giga, silakan. Ya, jadi untuk diskusi hasil kelompok 2 untuk menjodohkan gambar dan menganalisis teori dengan tepat, gambar yang pertama itu berpasangan dengan teori yang kedua. Tokohnya bernama Bronislaw Kasper Malinowski ya, Bu. Teorinya adalah struktural fungsional. Sedangkan gambar kedua berpasangan dengan teori yang kelima, yaitu tokohnya Charles Darwin. Teorinya yaitu teori evolusi yang tentang perkembangan manusia dari zaman primitif hingga prasejarah. Sedangkan gambar yang ketiga berpasangan dengan teori yang keempat. Tokohnya bernama Clifford Geertz. Teorinya tentang simbol-simbol kebudayaan dalam masyarakat yang memiliki makna khusus disebut teori antropologi simbolik. Kemudian gambar yang keempat berpasangan dengan teori yang ketiga. Tokohnya bernama Levi Strauss. Mengungkapkan bahwa bahasa merupakan salah satu cara yang dipelajari untuk masuk kepada masyarakat tertentu. Teorinya disebut teori struktural. Yang terakhir gambar kelima berpasangan dengan teori ke-1. Tokohnya Edward Taylor. Teorinya tentang difusi, yaitu menyebarkan kebudayaan oleh masyarakat. Yang kedua, contoh-contoh teori antropologi salah satunya adalah contoh teori Darwin, yaitu fenomena tentang manusia mempunyai nenek moyang. Kedua, contoh teori antropologi simbolik, masyarakat Jawa dibagi menjadi 3 kelompok oleh ya. Oke, kita kuisis dulu. Sebentar. Silakan nanti masuk linknya semua ya. Masuk link. Baik, kita mulai ya. Kita mulai, silakan siapkan ketangkasanmu untuk mengerjakan soal.
buat kita semua. Karina memimpin, Yustina nomor 2, Sasa 3, ya 4 Sherly, Dewi 5, 6 Elsa, 7 Rohima dan seterusnya. Yang di peringkat pertama nanti dapat handphone ya. Ambil sendiri di toko. Kita coba ke review question. Ya, soal pertama tadi apa? Konsep dasar antropologi yang membahas tentang proses belajar. Disebut dengan enkulturasi. Kita ke soal yang kedua. Ada upacara tradisi Gerbek Mulit. Ada upacara Rambu Solo. Masuk dalam Aktivitas kebudayaan aktivitas. Baik, terima kasih dengan hebat. Bu Ica akan coba refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Saya lihat kalian sudah bisa mengidentifikasi dengan baik ya terkait dengan teori antropologi, dengan fenomena sosial budaya yang ada di masyarakat. Tadi Giga juga sudah menyampaikan bahwa kaitan antara teori struktural fungsional begitu dengan kondisi fenomena masyarakat ketika mengalami wabah dengan adanya pandemi. Jadi Giga menganggap bahwa mengaitkan begitu antara struktur fungsional diibaratkan dengan tubuh manusia saling terkait. Jadi di masyarakat juga beberapa bidang saling terkait antara bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Nah, dari sini sudah jelas semua. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ya, baik. Untuk pembelajaran minggu depan kita belajar tentang konsep kebudayaan, ya. Kita akan mempelajari apa itu budaya, ya, apa itu wujud budaya, bagaimana kebudayaan tentang kearifan lokal di masyarakat. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya. Begitu, anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekali lagi Bu Ica pesan, pembelajaran kita belum tatap muka, masih ada uji coba besok. Jadi tetap semangat, di rumah tetap belajar mandiri, jangan lupa. Ya, disisakan waktunya kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain gitu, kapan saya harus membantu orang tua. Jadi manajemen waktu dengan baik demi proses pembelajaran kita menuju masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Jangan lupa sholat 5 waktu, yang beragama non-muslim juga melakukan ibadah di tempat peribadatan. Begitu ya. Demikian, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi tetap disiplin dalam Google Meet atau masuk Google Classroom, pengumpulan tugas-tugas. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.